Awigenamastu Namasidam. Om Anubhadra Kratawu Yantu Swata. Om Swastiastu. Pujastungkara, marilah kita haturkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa. Karena atas segala karunia dan anugerahnya, kita senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Pemirsa Pelita Dharma dimanapun Anda berada, saya Sugiyarti dari Sta Dharma Sentana, Sulawesi Tengah, ingin berbagi pesan Dharma melalui program siaran rohani Hindu Pelita Dharma Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupas tentang nasionalisme dalam perspektif Hindu. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai tanah air, bangsa, dan negara. Rasa cinta tanah air itu bisa kita wujudkan dalam bentuk pengabdian, penghormatan, maupun perlindungan negara terhadap ancaman dan gangguan. Mengapa kita perlu memiliki nasionalisme? Kita dilahirkan di negara Indonesia yang beragam budaya, agama, etnis, adat istiadat, serta keragaman dan perbedaan-perbedaan yang lain. Perbedaan dan keragaman itu pada dasarnya merupakan kelebihan dan anugerah yang luar biasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Namun, jika kita salah memaknai arti sebuah perbedaan dan keragaman itu, justru hal itu akan menjadi jurang pemisah yang pada akhirnya akan menimbulkan konflik di antara sesama anak bangsa. Apa yang kita lakukan untuk mewujudkan nasionalisme pada saat ini? Pertama, mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia tanpa persatuan dan keragaman itu tidak ada. Karena Indonesia dibangun oleh keragaman dan persatuan. Jadi persatuan dan keragaman itu adalah keniscayaan bagi bangsa Indonesia. Nah, yang kedua, mari kita kendalikan ucapan kita. Ucapan yang tidak terkontrol akan menimbulkan ujaran kebencian, provokasi-provokasi yang tidak perlu atau hoax. Nah, ini berbahaya bagi keselamatan bangsa kita. Tentunya itu bertentangan dengan ajaran ahimsa. Ujaran kebencian, provokasi-provokasi yang bisa menimbulkan perpecahan bangsa, itu namanya himsa karma. Nah, berikutnya, mari kita hargai peninggalan leluhur kita, karya-karya anak bangsa. Nah, itu akan menimbulkan rasa cinta kita terhadap produk dalam negeri. Dan yang tidak kalah penting adalah kita ikut memelihara fasilitas umum yang dibangun oleh negara. Ketika kita tidak bisa berkontribusi banyak untuk kepentingan negara, paling tidak kita ikut menjaga apa yang telah dibangun oleh negara. Dengan demikian, kita ikut berkontribusi walaupun sedikit untuk keberlangsungan bangsa dan negara kita. Lalu bagaimana nasionalisme dalam perspektif Hindu? Ajaran agama Hindu mengenal adanya dharma negara, pengabdian dan kewajiban kita terhadap negara. Para pahlawan yang telah gugur di medan perang, beliau telah mengorbankan dirinya. Itu adalah bentuk dari swadhyaya yajna. Sekarang ini
bukanlah perjuangan atau peperangan fisik melawan penjajah. Sehingga yang kita lakukan adalah membangun negara, menjunjung tinggi nilai-nilai bangsa agar kita lebih bangga sebagai bangsa Indonesia. Lalu apa yang kita lakukan? Kita bisa berdharma melalui jnana yatnya. Dengan ilmu pengetahuan yang kita punya, itu kita dharmakan. Kita bisa berdharma melalui tapa yatnya, melakukan pengendalian. Karena keinginan yang berlebihan tanpa dikendalikan akan berbahaya bagi orang lain. Jadi ketika kita punya kesadaran untuk mengendalikan diri, itu adalah salah satu bentuk yatnya. Nah, berikutnya adalah doya yatnya. Ada kesadaran diri untuk berbagi. Ketika kita belum bisa berbagi untuk kepentingan negara, paling tidak kita bisa berbagi walaupun sedikit untuk sesama. Sahabat Pelita Dharma yang berbahagia, dalam Itihasa Ramayana sudah dicontohkan oleh Sri Rama. Beliau ketika berada di pengasingan membawa sebongkah tanah yang dibungkus dengan kain. Beliau membawa dengan hati-hati tanah itu karena tanah yang dibawa oleh beliau itu adalah simbol tanah air, simbol Ibu Pertiwi bagi beliau yang dihormati setiap saat, yang diberikan doa-doa agar negaranya selalu dalam keadaan tentram dan makmur. Oleh karena itu, kalau kita mencintai Ibu Pertiwi, mencintai tanah air, maka kita tidak akan tega melukai dan membebani Ibu Pertiwi dengan hal-hal yang kurang baik atau yang di dalam Ramayana disebut sebagai mala, kekotoran atau penyakit, yang dalam kakawinnya seperti ini. Guha patan nang mada mohakas maladiolannya maha bisa tasang wro rikenang jurang kalinganing sastra suluh nikah praba. Gua yang gelap itulah kemabukan, kesombongan atau arogansi, dan kekotoran-kekotoran dunia. Kekotoran-kekotoran dunia yang lainnya itu seperti halnya ular yang maha berbisa. Tetapi bagi orang yang bijaksana, yang batinnya tenang, jadi seandainya kita berada di jurang kali, kita akan terselamatkan dengan ilmu pengetahuan yang suci. Mada, kekotoran, itu adalah intoleransi, ujaran kebencian, radikalisme, dan sebagainya. Nah, mala-mala ini atau penyakit-penyakit ini yang harus kita hindarkan karena ini membebani Ibu Pertiwi kita. Untuk itulah penerangan dharma, ilmu pengetahuan tentang dharma, baik itu dharma agama maupun dharma negara. Karena dharma pada dasarnya adalah kewajiban, keyakinan, dan moralitas. Dharma agama mengajarkan kita untuk cinta terhadap alam semesta, sehingga bisa membebaskan jiwa kita dari belenggu kesengsaraan.
Sedangkan Dharma Negara mengajarkan kita cinta terhadap tanah air, sehingga kita bisa berdaulat di atas tanah air sendiri dan kita terbebas dari ancaman penjajahan. Para pemirsa Pelita Dharma yang berbahagia, seorang nasionalis akan mencintai tanah airnya melebihi daerah yang lain. Karena pada hakikatnya mencintai tanah air itu sama halnya sudah melaksanakan ajaran nasionalisme, yang sama juga artinya dia sudah melaksanakan ajaran Dharma Negara. Pemirsa yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa kembali di acara Pelita Dharma berikutnya. Saya akhiri dengan puja Paramasanti. Om Santi, 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 Om.